Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, saat pagi hari yang indah ini kembali lagi bersama dengan kami di program Berkat Pagi GPDI Manuel Garut. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari yang indah ini kita mau sama-sama belajar dari kitab Pengkhotbah, di mana pada saat pagi hari yang indah ini saya akan memberikan judul yaitu Tak Terselami Pekerjaan Allah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bila kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, di situ firman Tuhan di sana mengatakan bahwa manusia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan di hari yang terakhir Tuhan Yesus menciptakan manusia. Bahkan bila kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27, di sana manusia menciptakan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, kenapa manusia dikatakan serupa dan segambar dengan Tuhan? Karena kita sebagai ciptaannya, kita punya kesamaan dengan Tuhan. Apakah kesamaan tersebut? Yaitu kita sama-sama punya pikiran, kita sama-sama punya perasaan, dan kita sama-sama punya kehendak. Bahkan kita sama-sama punya daya cipta. Nah, kebanyakan manusia dengan kepintaran dan kepandaiannya yang mereka miliki, manusia berusaha untuk mencari tahu tentang Allah, termasuk juga menyelami dan mencari tahu semua yang Allah kerjakan, semua yang Allah lakukan. Mari pada saat pagi hari ini kita sama-sama mau buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya akan ulangi lagi, kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Di sana firman Tuhan berbunyi, "Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya." Di sini ayat yang ke-17 kita garis bawahi bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Sama seperti judul perikop, yaitu pekerjaan Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Nah, firman Tuhan datang kepada kita pada saat pagi hari ini, di mana firman Tuhan menjelaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat menyelami setiap pekerjaan Allah. Namun, masih saja terkadang manusia itu memaksa kehendaknya, memaksa kemauannya, memaksa keinginannya untuk mengetahui apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan dalam kehidupannya. Nah, bila kita lihat dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-14, di sana firman Tuhan berbunyi, "Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia." Bila kita garis bawahi, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun dianggap sia-sia. Meskipun benar, karena pada dasarnya manusia itu sangat terbatas. Manusia itu tidak punya kemampuan yang lebih untuk menyelami setiap pekerjaan Allah. Namun terkadang manusia yang seringkali memaksa kehendaknya, memaksa keinginannya untuk mengetahui apa yang Allah kerjakan dalam hidupnya. Nah, kita sebagai manusia ciptaannya, kita sangatlah terbatas. Kita tidak mampu mengetahui apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hidup kita ini sangat misterius. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok, apa yang akan terjadi ke depannya untuk kita. Hidup kita sangat misterius. Namun firman Tuhan pada saat pagi hari ini datang kepada kita untuk mengingatkan kepada kita kembali bahwa kita sebagai manusia tidak bisa menyelami setiap pekerjaan Allah. Tidak bisa kita mengetahui seluruh pekerjaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang harus kita ingat, di dalam Tuhan pastinya ada hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Ada hal yang sungguh istimewa yang Tuhan sediakan bagi kita, anak-anaknya. Dikarenakan Tuhan menciptakan kita adalah Tuhan yang tak terbatas. Meskipun kita manusia sangat terbatas, sangat punya keterbatasan, sangat punya
punya hal yang tidak mampu kita kerjakan, hal yang tidak mampu kita lakukan. Namun kita punya satu pribadi yang tidak pernah ada batasnya untuk mengerjakan segala sesuatu yang indah untuk kita ke depannya. Puji nama Tuhan. Nah, kita punya Tuhan yang tak terbatas. Dia tahu segala sesuatu yang terbaik untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah karena pekerjaan Allah terlalu tinggi. Bila kita buka dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-9. Di sana firman Tuhan berbunyi, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, di sini firman Tuhan katakan, seperti tingginya langit dari bumi. Tidak bisa kita ukur. Ketinggian langit sampai ke bumi tidak bisa kita ukur. Begitu juga pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa ukur, kita tidak bisa selami, kita tidak bisa tahu, kita tidak bisa mengetahuinya. Karena apa? Karena itu bukan tugas kita. Karena itu Tuhan punya rencananya sendiri untuk mengerjakan hal yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan di kitab Yesaya ini seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan itu lebih tinggi dari apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan. Sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tidak sepantasnya, tidak seharusnya manusia itu menyelami setiap pekerjaan Tuhan. Nah, dalam kitab pengkhotbah ini, Raja Salomo adalah salah satu orang yang penuh hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Namun Salomo menyadari bahwa dirinya sangat terbatas dan tidak dapat menyelami segala pekerjaan Tuhan. Salomo aja orang yang berhikmat, orang yang penuh dengan hikmat yang Tuhan percayakan pada dirinya. Namun dia menyadari Salomo adalah orang yang bijaksana. Namun dia menyadari bahwa dirinya sangat terbatas. Apalagi kita sebagai orang-orang yang ada di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang sangat terbatas. Kepintaran kita, kemampuan kita sangat terbatas. Oleh sebab itu, mari pada saat pagi hari ini bila kita lihat dalam ayat pokok kita tadi, di sana bahwa pekerjaan Tuhan tidak dapat diselami oleh manusia. Nah, dalam kitab pengkhotbah ini tadi, bahwa Raja Salomo adalah orang yang berhikmat, namun dia menyadari bahwa dirinya sangat terbatas untuk mengetahui setiap pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Apalagi kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Bahkan dalam kitab Mazmur, pemazmur di sana mengatakan, kita buka dalam Mazmur 139 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-17. Kitab Mazmur 139, di sana pemazmur mengatakan ayat yang ke-6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Di sini pemazmur juga menyadari bahwa dirinya tidak mampu untuk menyelami setiap pekerjaan Tuhan. Dia mengatakan bahwa terlalu tinggi, terlalu ajaib baginya untuk dia selami, untuk dia ketahui. Dia menyadari bahwa dia tidak sanggup untuk mencapai semuanya itu. Di ayat yang ke-17, di sana dikatakan, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Pemazmur katakan betapa sulitnya pemikiranmu, ya Allah. Karena pemikiran Tuhan dengan pemikiran kita itu sangat jauh berbeda. Oleh sebab itu, kita yang ada, bahkan kita yang sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat terbatas, yang penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita bahwa kita manusia sangat terbatas untuk menyelami pekerjaan Tuhan. Kenapa pekerjaan Allah tidak dapat diselami oleh manusia? Karena pekerjaan Allah itu tidak berasal dari dunia. Pekerjaan Allah itu benar-benar berasal dari Allah. Apa yang Tuhan kerjakan itu benar-benar berasal dari Dia, bukan dari dunia,
Makanya oleh sebab itu kita tidak mampu untuk menyelami atau untuk mengerti, untuk mengetahui apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Saat pagi hari yang indah ini, ada pesan firman Tuhan bagi kita semua yang sudah kita baca dari kitab Pengkhotbah. Yang pertama yaitu rencana Tuhan tidak sama seperti dengan rencana manusia. Manusia boleh merencanakan segala sesuatunya, namun bila tidak sesuai dengan rencana Tuhan, maka segala sesuatu yang direncanakan oleh manusia itu tidak akan terjadi. Apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan terutama, semuanya itu akan kita dapatkan. Semuanya itu baik bagi kita. Dan oleh sebab itu tetaplah bersabar dan menunggu waktunya Tuhan. Seperti dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, di sana mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan segala sesuatu ada waktu dan masanya. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, kita tetap bersabar, menunggu dan menanti waktunya Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya ini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat menjadi kekuatan dan dapat membuka pikiran kita bahwa kita sebagai manusia tidak bisa menyelami setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami